Saudara, saat ini rencananya Paus Fransiskus akan bertemu bersama dengan para pemuda. Paus akan berdialog dengan kaum muda di Geraha Pemuda di Katedral Jakarta. Compartir con usted nuestros deseos y invitarlo a usted a escribir un deseo del corazón de Indonesia para el corazón del mundo. Okay. 40. Ini adalah kenangan kami. Ini adalah mimpi kami. 1.500 orang, semuanya berbeda, menjadi bagian dari karya seni yang sama. Prancis yang terkasih, seperti yang telah dilakukan oleh banyak orang-orang yang berkolaborasi dalam karya ini, kami meminta Anda untuk berbagi dengan kami melalui pesan ini. Sebuah mimpi dari hati Indonesia untuk para pemuda di dunia. Un deseo del corazón de Indonesia. Un deseo desde el corazón de Indonesia para todos, desde el corazón, sí, para la juventud del mundo. He's writing a lot. Thank you. Acá lo deposita con todos los sueños de los chicos. Gracias. Thank you. Really, thank you so much. Saudara, Paus Fransiskus tadi tiba di Gereja Katedral Santa Maria diangkat ke surga pada sore tadi, sekitar pukul 16.30. Setelah tiba tadi sore, Paus sempat disambut oleh sejumlah pelajar yang memainkan angklung. Tadi juga terlihat ada Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo, Ketua KWI Monsiur Antonius Subianto Bunjamin, juga turut menyambut kedatangan Paus Fransiskus di depan pintu katedral. Sebelum masuk ke dalam katedral, Paus Fransiskus sempat berkeliling menemui sejumlah anak yang berdiri menjadi pagar betis menyambut kedatangannya ke depan halaman katedral. Dan kali ini Paus akan melakukan dialog dengan sejumlah kaum muda Skolas yang sudah menunggu. Selamat datang Bapak Suci Paus Fransiskus di komunitas Skolas Indonesia. Welcome Pope Francis to the Skolas community in Indonesia. Kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia kali ini jadi momen yang penuh makna dan juga inspiratif, karena dalam kunjungannya Paus Fransiskus juga akan menyampaikan pesan perdamaian dan juga dialog antar agama. Kali ini Paus Fransiskus akan melakukan dialog dengan kaum muda dari Skolas di Geraha Pemuda Kompleks Katedral Jakarta. Indonesia sebagai negara dengan keberagaman budaya dan agama yang kaya punya peran penting dalam menciptakan harmoni dunia. Selamat datang sekali lagi, selamat datang Bapak Suci Paus Fransiskus.
Bapak Suci Paus Fransiskus disambut dengan bahagia dan hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat datang kepada para tamu istimewa yang sudah berada di belakang kita dan juga para guru-guru, siswa-siswi kita tercinta yang berada di tengah-tengah kita. Tepuk tangan buat adik-adik sekalian. Bapak Suci Paus Fransiskus, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Anna Nur Awalia. Saya seorang guru di pulau kecil Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara. Sangat jauh dari Jakarta. Saya juga adalah seorang dosen, seorang fasilitator anak, dan seorang penyiar radio, serta seorang ibu. Saya mengambil peran sebanyak mungkin, semampu saya, di setiap bagian lini masa kehidupan, agar saya dapat mengisi dunia pendidikan dan menyebarluaskan pesan tentang pentingnya edukasi untuk menuntaskan kemiskinan. Vorrei fare tante cose nella mia vita, particolarmente nel campo dell'educazione. Masih ada satu peran lagi, wait a moment. Hari ini bukan hanya sekedar sebuah pengalaman bagi saya, namun sebuah transformasi luar biasa. Kali pertama dalam hidup saya mengunjungi, masuk dan menjadi bagian dalam katedral. Oggi ho sperimentato una cosa, non è semplicemente un'esperienza, ma è un'esperienza che mi trasforma, essere parte nella cattedrale. Bagian dalam katedral sebuah gereja yang disucikan umat Katolik. Ajaibnya, tepat di depan saya berdiri pula masjid tempat saya biasanya beribadah. Ini merupakan simbol toleransi, di mana perbedaan seharusnya kita hadapi dan kita jembatani. È un culto, luogo di culto dei cattolici molto santo. E posso entrare, anche passare, come la moschea, come il luogo di culto della mia religione. Questo è un simbolo della tolleranza. Saya belajar toleransi melalui agama saya, dan ketika bersama Skolas juga mengajarkan toleransi yang sama seperti yang diajarkan oleh Islam. Ho imparato la tolleranza nella mia religione e qui Scuola Occurrentes mi insegna anche lo stesso. La toleranza. Skolas dalam pedagogikalnya, kurikulumnya, melatih saya untuk melihat dunia dari pinggir jalan, rakyat miskin kota, anak-anak yang haus sekolah. Dan harusnya disekolahkan. Menyadarkan mereka yang kaya materi bahwa hidup tidak hanya memikirkan diri sendiri. Sebagai seorang guru, saya melihat kurikulum Skolas memiliki visi misi yang sama dengan kurikulum Merdeka Belajar. Dalam praktiknya, kita butuh tim kerja seperti Skolas, seperti teman-teman Tunas Bhinneka, teman-teman fasilitator untuk menciptakan generasi muda, generasi guru yang bukan hanya cerdas tapi juga bahagia.
Saya mengenal Skolas melalui mentor, saya kemudian mengikuti proses tesnya yang cukup panjang. Saya sangat bahagia ketika dinyatakan lulus dan menjadi salah satu tim dari Skolas, students dan juga volunteer. Saya tertarik mengetahui bahwa mereka mencintai pendidikan sebagaimana saya cinta dunia yang sama. Bersama anak-anak, buku, literasi, seni, teknologi, games, dan ruang belajar. Setelah 2 tahun berproses dan terjun langsung bersama Skolas baik di Italia, Liberia, Afrika, saya masih bersama Skolas terkoneksi cukup intens dan dalam melalui Zoom, chat, telepon, dan sosial media. Sì. La pedagogia della scuola Ocorrentes mi insegna non solo vedere la realtà dalla strada, per non fare niente, però per entrare nella vita delle genti, e il curriculum di scuola anche con la visione molto bella, ecco, come diciamo un campo di fiori che mi trasforma particolarmente noi, la generazione di giovani. Saya mengajak Manuel untuk ke Indonesia 4 tahun lalu dan dia menepati janji untuk datang. Di Skolas kami diskusi banyak hal soal dunia pendidikan, kurikulum strategis, digital literacy, isu-isu generasi muda, budaya dan lingkungan hidup, perempuan dan anak-anak yang harus dilindungi, dan masih banyak lagi. Saya tidak berhenti, saya melanjutkan setelah 4 tahun, 5 tahun berikutnya, saya melanjutkan model kurikulum pedagogi yang saya pelajari saat bersama Skolas. Saya terapkan ke seluruh siswa dan rekan kerja saya dimanapun saya bekerja. Cara saya didengarkan, dihargai, diwadahi oleh tim saya di Skolas adalah tradisi yang sebenarnya dibutuhkan oleh seluruh siswa di Indonesia. Ha trovato quello valori che hanno offerto qui, veramente quello che lei cerca, e lei vuole anche approfondire questo dopo questo periodo con Scuola Ocorrentes. Mendengarkan adalah cara komunikasi terbaik dalam ruang pertemuan. Listen, 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 and speak. Dengan cara itu, kita bisa menjembatani segala bentuk perbedaan menjadi one, become one, menjadi satu. Un valore promosso dalle scuole Ocorrentes è ascoltare, ascoltare, ascoltare. The last one. Di Skolas, saya berperan sebagai siswa, volunteer, guru, seorang ibu, tim kerja, kadang-kadang sebagai seorang anak, dan kawan baik. Dengan segala bentuk peran yang saya ambil atau dipercayakan kepada saya, Skolas is a home. Skolas adalah rumah bagi saya yang mewadahi. Ho tanti ruoli, insegnante, anche madre, tutto. Per avere tutto questo ruolo sono stato aiutato per essere anche più autonoma nella vita. Proyek berikutnya yang saya ikuti yaitu bersama Skolas dan Tunas Bhinneka. Benar-benar proyek yang sangat edukatif. Saya sebagai volunteer, saya melihat sendiri bagaimana anak-anak 250 anak muda bangsa Indonesia berkumpul di Jakarta, berbagai budaya, beragam budaya, sosial ekonomi, status sosial ekonomi yang berbeda, cara berbahasa yang berbeda, dan juga agama yang berbeda. Saya mendengarkan langsung, tergerak hati saya mendengarkan mimpi, kenangan, memori, dan suara hati adik-adik. Nah, saat ini, Bapak Suci Paus Fransiskus, saya ingin mengajak 2 anak di sini yang sudah akan mewakili kita untuk mendengarkan suara hati mereka. Il prossimo progetto è un grande incontro qui a Jakarta con tutti i giovani dalle varie isole che vengono da varie parti della vita, e sarà un grande evento, ma adesso vogliamo ascoltare, invita Santo Padre per ascoltare testimonianza dei 2 bambini. Kepada adik Brian, kita undang dengan tepuk tangan dulu. Brian. Buonanotte, Santità mia, Papa Francesco. Nama saya Brian Davis, saya berumur 16 tahun, saya dari SMA Negeri 27 Jakarta. Il suo nome è Brian Nicholas, 16 anni, è un
un studente del liceo qua in Jakarta. My beloved country, Indonesia. Hidup dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua, atau sederhananya persatuan dalam keberagaman. Il motto del mio paese è unità nelle diversità. Sì. Hari ini, moto ini tampak nyata. Jika kita dipotret sekarang, orang-orang akan melihat bagaimana kita itu kompak satu sama lain, walaupun kita itu berbeda agama, berbeda suku, berbeda ras dan juga budaya. E questo è una realtà come vediamo qua. Siamo differenti, ma siamo veramente uniti. Namun, saat kami berkegiatan dengan sekolah, kami menyadari bahwa semboyan ini tidak sepenuhnya diterapkan karena kami masih menemukan banyaknya masalah yang disebabkan oleh perbedaan kami ini. Saudara, kali ini Paus Fransiskus sedang berdialog dengan kaum muda Skolas di Gereja Katedral Jakarta. Kita akan kembali dengan informasi terbaru masih bersama kami dari Katedral. Usai jeda. Membawa pesan harmoni bagi seluruh umat beragama, pemimpin tertinggi Gereja Katolik Dunia sekaligus Kepala Negara Tahta Suci Vatikan Paus Fransiskus melawat Indonesia. Ikuti rangkaian kegiatan Paus Fransiskus di Indonesia, mulai dari pertemuan antar agama di Masjid Istiqlal, penyerahan bantuan dari organisasi amal, hingga memimpin Misa Kudus. Kamis 5 September dalam program-program istimewa berikut di Kompas TV. Ayo buka tabungan BTN saat ini dengan program Balai by BTN, transaksi bebas biaya hingga cashback menarik menanti untuk nyantai, makan enak, dan untuk hidup sehat yang lebih berarti karena hidup gak cuma tentang hari ini. Sungguh bangga bertanah air Indonesia. Alamnya kaya pegunungan vulkanik, anugerah sumber mata air terbaik dengan mineral alami. Sebagai air mineral asli Indonesia, Le Mineral bangga bisa mendukung anak bangsa. Bersama kita raih prestasi terbaik demi tanah air tercinta Indonesia. Le Mineral asli milik Indonesia untuk kebaikan Indonesia. Jalan yuk! Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Pakai Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah Relax aja. Kok yang ini, Pak? Kalau tutupnya aja gini, isinya gimana? Tidak semua air itu sama. Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Aqua, 100% murni, 100% aman. Cobain! Hah? Torabika Cappuccino. Biji kopinya dipanggang dengan metode dan mesin Itali. Bikin kopinya berasa. Iya Ji, cuma manis, rasa kopinya. Torabika Cappuccino. Gak cuma manis, rasa kopinya. Ini cara gue anti tepa. Sofresh Eucalyptus. Olesin kapan aja, aromanya bikin relax. Hangat yang gak nanggung, grrr, pegel pusing, gak jadi mampir. Gue udah buktiin, mau anti tepar, jelas, so fresh. Wingscare. Rasa manis gurih tuh kayak gimana sih? Rasanya kayak crackers renyah yang dipanggang hingga kemasan dengan krim keju manis yang lezat. Rasanya kayak Ritz. Kompas Update dipersembahkan oleh Tulang kaku kayak robot, faktor utuh. Minum Entrasol. Selamat malam, saatnya Anda menyaksikan Kompas Update pukul 19 waktu Indonesia Barat. Gudang palet kayu di Jatimulya, Bekasi, Jawa Barat hangus terbakar. Api berkobar sempat merambat ke kios dan rumah warga. Asap hitam pekat disertai kobaran api melalap gudang palet
kayu di Jalan Cipete Raya, Kampung Rawasapi, Tambun Selatan, Bekasi. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting dari kabel yang terputus dan menyambar rumput kering. Sempitnya akses jalan dan jauhnya sumber air membuat petugas sempat terkendala memadamkan api. Api baru dapat dipadamkan setelah petugas menerjunkan 7 unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi. Terima kasih sudah bersama kami menyaksikan Kompas Update dan kami lanjutkan program Sapa Indonesia Malam. Kompas Update dipersembahkan oleh Plan Stanul Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benecol. Tulang kaku kayak robot, faktor utuh. Minum Entrasol, ekstrak buah zaitunnya bantu penyerapan kalsium lebih cepat pada tulang. Kenapa? Bye tulang kaku, bye-bye faktor U. Entrasol. Makan. Kok nggak makan? Takut kolesterol nih. Kamu nggak takut? Kan habis makan langsung Benecol. Plan Stanul Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benecol. Il sogno dell'altro e la parola per l'altro, tu sarai uno schizofrenico. Kalau tidak ada kesinambungan antara apa yang ada di otak, apa yang ada di depan mata, dan apa yang kita lakukan, maka kita dianggap sebagai penderita skizofreni. Lo schizofrenico è uno che pensa una cosa, che sente un altro, che fa un altro, che sogna un altro, che non ha unità. Skizofrenia adalah orang yang menderita sebuah penyakit yang berpikir yang lain tetapi mengatakan yang lain. Invece la maturità di una persona è pensare, sentire, dire, sognare in armonia. Tu sai cosa significa armonia? Seorang yang matang adalah seorang yang berpikir, berkata dan bertindak dalam satu kesatuan dan mengalami harmoni. Anda tahu apa artinya harmoni atau kerukunan? Do you say? Do you know what is harmony? Terima kasih Bapak Paus Fransiskus. Menurut saya, keharmonian itu merupakan di mana suatu komunitas itu berjalan secara bersama-sama tanpa memandang perbedaan mereka dan mengumpulkan pikiran mereka secara adil tanpa melihat suatu kedudukan sosial yang lebih tinggi. Melainkan mengumpulkan suara tersebut secara bersama-sama dan pemikiran tersebut secara bersama-sama dan menjalankannya juga secara bersama-sama. Secondo lui l'armonia è per esempio una comunità va sempre insieme senza vedere la differenza, tutto in diciamo concordia. E quando ci sono le guerre c'è armonia? Traduce, When there is war, is there harmony? Pope Francis is asking for you. Yeah. I'm sorry, Miss, can you repeat the question? Yes. When there is war. Work. Kalau ada peperangan, ya. War. Kalau ada peperangan, apakah di sana ada keharmonisan? Actually, maaf. Menurut saya, di antara kedua pihak yang saling berperang, sebenarnya itu tidak ada keharmonisan. Namun di dalam satu tim yang berperang tersebut, mereka itu membentuk suatu keharmonisan dan kekompakan untuk membentuk strategi melawan musuh mereka dan untuk memenangkan peperangan tersebut. Ya, sì, c'è una guerra, c'è anche un tipo di armonia dove quelli che partecipano nella guerra hanno, diciamo, una concordia per battere i nemici. C'è un'armonia, quello, è vero, è un'armonia. Anche la pace è un'altra armonia, no? Ya, benar sekali.
Ya, jadi di dalam perdamaian tentu saja ada keharmonisan. Sì, d'accordo? Yes. Bravo. Grazie mille. Apakah Anda setuju? Ya, yes. Ya. Noi dobbiamo. Vorrei dire una cosa, tu prepara la traduzione. Io vorrei dire una cosa. Nella vita ci sono 4 principi per fare la convivenza e la pace. Di dalam hidup ini ada 4 prinsip untuk bisa hidup dalam damai dan dalam kerukunan. La realtà è superiore alla idea. Yang pertama adalah kenyataan yang melebihi sebuah mimpi atau ideal. Se tu vai per le idee farà un conflitto. Solo le idee, la realtà. Kalau hanya membuat ide atau gagasan bisa membimbing atau mengantar kita kepada konflik. La unità è superiore al conflitto. Yang kedua adalah persatuan yang mengatasi konflik. Terzo principio, tutto è superiore alla parte. Yang berikut, yang ketiga adalah keseluruhan melebihi bagian demi bagian. La realtà è superiore all'idea. Yang keempat, ya kenyataan, realitas yang melebihi sebuah ide atau pemikiran. E con questi 4 principi, se tu vivi questo principio, tu farai la pace, sempre la pace, una pace con tutti, come tu stesso hai sottolineato. E dile quello. Kalau Anda semua menghidupi 4 prinsip ini, maka Anda akan hidup di dalam perdamaian dan kerukunan sama seperti yang Anda katakan tadi. E a me è piaciuto quello che tu hai detto perché hai parlato col cuore. Yang sangat mengesankan saya dari Anda adalah bahwa Anda tadi berbicara dengan hati. E parlare con cuore è una cosa molto umana. Grazie. Dan berbicara dengan hati adalah sesuatu yang sangat indah. Ya, bagus, hebat. Juga Ryan, bagus, hebat. Saudara, ini masih dalam agenda pertemuan antara Paus Fransiskus dengan Scholas Occurrentes di Gereja Katedral Santa Maria diangkat ke surga di Geraha Pemuda. Kita masih akan kembali usai jeda. Tetap bersama kami.